Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pemirsa, berjumpa lagi bersama saya Dewi Fitria Mahmud dalam acara Oase Ramadan, program syiar penyuluh agama Kabupaten Pasuruan. Pemirsa, sore kali ini kita mengangkat tema tentang menjaga puasa dari terhalangnya pahala. Puasa sejatinya tidak hanya menahan lapar dan dahaga. Puasa bagi umat manusia, khususnya umat Islam, adalah memuliakan sikap dan prinsip hidup dari sifat-sifat yang buruk. Oleh karena itu, dengan tema yang kita angkat pada sore hari ini tentang menjaga puasa dari terhalangnya pahala, kita telah mendatangkan narasumber kita, yaitu Kiai Haji Abdul Ghafur MPDI. Beliau adalah penyuluh agama Islam Kabupaten Pasuruan, sekaligus beliau menjabat sebagai Wakil Ketua PCNO Bangil. Mari kita sapa beliau. Assalamualaikum Yai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Yai ya? Sehat, sudah vaksin. Sudah vaksin, alhamdulillah. 2 kali, tinggal yang ketiga belum. Semoga kuat nanti Yai. Amin. Yai, pada sore hari ini kita mengangkat tema tentang menjaga puasa dari terhalangnya pahala. Mungkin saya pribadi atau pemirsa di rumah ingin menambah ilmu serta wawasan yang lebih dalam lagi tentang tema yang kita angkat pada sore hari ini. Monggo ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maha Rahman Allah, Maha Rahim Allah. Allah memberikan kewajiban berpuasa memang sebagai rinso bagi kita. Sebagai rinso bagi kita, rinso sikap kita agar menjadi sikap yang baik. Rinso hati kita agar hati kita bersih dari sikap-sikap yang tidak. Kita sudah memahami semua bahwa puasa itu ada 3. Ada puasa umum, sekedar mencegah makan, mencegah minum, mencegah kebatalan. Kalau sekedar mencegah makan, minum dari kebatalan, itu sangat mudah. Anak kecil TK bisa itu. Anak kecil TK atau anak SD kelas 1 dibelajari puasa. Ayo belajar puasa kamu, pagi sampai beduk. Besok pagi sampai asar. Besoknya lagi pagi sampai maghrib. Selesai. Tapi anak kecil itu tidak bisa ditekan untuk kamu harus puasa hati. Kamu harus puasa sikap. Belum waktunya. Karena anak kecil itu memang mangsa bermain. Lah bagi kita yang sudah dewasa, apakah kita ini mau seperti anak kecil? Sekedar menjaga kebatalan, tidak makan, tidak minum, lalu sikap kita masih begitu-begitu saja. Tentunya kita harus berusaha bagaimana puasa itu ada nilai-nilai tambah. Sikap kita, lesan kita, seluruh anggota badan kita. Itulah yang namanya puasa khusus, menjaga sekujur badan kita dari hal-hal yang kurang baik. Tetapi perlu dipahami, ujung-ujungnya kemampuan kita untuk menjaga sikap sekujur badan ini memang ada di kalbu. Ala inna fil jasad mudghah. Idza saluhat salahal jasadu kullu. Wa idza fasadat jasadu kullu. Ala wa hiya al-qalb. Jadi justru ujung-ujungnya menjaga hati ini ada di nomor VIP. Kalau hatinya kuat, puasa pasti kuat. Menjaga kebatalan pasti kuat. Kalau hati kuat, menjaga sikap buruk pasti kuat. Ujung-ujungnya memang ada di hati. Jadi saudara kita yang masih belum mau berpuasa, karena di sini memang masih berpenyakit. Saudara-saudara kita puasa tapi masih bergibah karena memang di
di sini masih berpenyakit. Jadi kelas VIP-nya ini memang ada di hati. Jadi pembagian puasa ada 3, umum, khusus itu. Kalau kita praktek dalam tataran sehari-hari, memang harus membenahi hati dulu. Imannya dibenahi agar mampu melakukan puasa secara zahir, membenahi hati dulu agar mampu melakukan puasa dari sikap-sikap yang tidak baik. Itulah. Baik ya. Pemirsa, terkadang seperti ini. Kita itu sudah memahami ya. Mungkin pribadi saya juga seperti itu, mungkin pemirsa di rumah memahami ini yang menghalangi pahala, mengurangi pahala. Tapi terkadang ya, karena hilaf saya mungkin pribadi atau pemirsa di rumah, mungkin kita minta penekanan atau apa saja sikap dan perilaku yang bisa menghalangi pahala puasa yang kita lakukan di bulan Ramadan ini. Kunci utamanya lagi-lagi kembali kepada hati. Jadi bagaimana hati kita menjadi hati yang lembut dan lunak. Dari hati lembut yang lunak inilah akan memunculkan sebuah sikap yang mulia, sehingga dia tidak melakukan hal-hal yang membatalkan pahala puasa, akan memunculkan sikap yang penuh tanggung jawab, sehingga kewajiban puasa dilakukan. Konsep supaya hati kita menjadi hati yang lembut, bersih. 1, makanan dan minum kita harus dijaga dari syubhat, harus dijaga dari keharaman. Karena syubhat dan keharaman itu yang membuat hati kita itu Kotor, keras. Wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhul anhar wa inna minha lama yashaqqaqu fayakhruju minhul ma. Kalau kerasnya batu masih bisa kita keduk dan keluar air. iya. Tapi kalau kerasnya hati tidak bisa. Sekalipun Satpol PP tiap hari operasi warung, obrak-obrak tidak bisa, kecuali hatinya dibenahi dulu. Dibenahi supaya menjadi hati yang lemah dan lembut, menerima semua tausiah. Itu dari hati semua. Sama juga ini ya, terkadang ini sih kita bukan menjelekkan atau gimana. Terkadang mengisi waktu ibu-ibu. Mengisi waktu ibu-ibu ini terkadang ada di emperan. Mungkin pemirsa juga mengalami itu juga, ada di emperan sambil mematikan kutu atau bicara tentang nanti menu apa. Terkadang itu ya kita tidak sadar meleset. Iya. Entah ada orang yang lewat terkadang, aduh ini bajunya merah, duh orangnya hitam, gak pantas deh. Nah itu ya, itu yang jadi istilahnya momok seorang ibu-ibu rumah tangga lah. Begitupun saya pribadi Yai, mungkin wejangan dari Yai terutama buat saya pribadi, begitupun dengan ibu-ibu pemirsa lah khususnya. Karena yang sering kita itu bahasa kerennya Yai, gosip Yai gitu. Monggo Yai. Ada konsep sebenarnya. Konsep ini sebenarnya tidak sekedar hanya di bulan Ramadan harus kita tekankan. Tapi setiap hari konsep ini sebenarnya sudah ada. Apa? Sholat. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat yang benar dapat menjaga kita dari fahsya. Fahsya itu barang gak pantas. Mungkar barang yang mungkar. Jadi untuk menghindari dari hal-hal yang membuat batalnya puasa, sebenarnya kalau kita kunut, ya berangkat dari sholat kita sampai di mana kualitasnya. Makanya kalau kita lihat sehari-hari, kadang kita mau sholat saja, cara pakaiannya seperti kita mau berangkat ke sawah. Mau menghadap Allah, bajunya ya itu, ke sawah ya itu, kerja ya itu. Sehingga kualitas sholat itu tidak akan muncul. Makanya di kitab-kitab fikih disunahkan kalau mau sholat itu pakai minyak wangi, bajunya yang bersih, siwak dulu. Itu dalam rangka apa? Biar muncul
kualitas sholat. Kalau sudah kualitas sholat itu bagus, maka akan ada pengaruh kepada hati kita, kejernihan hati kita. Ketika hati kita ini sudah jernih, maka kejernihan itu akan tersalurkan kepada sikap kita sehari-hari. Jadi tidak bisa kita hindari memang. Selama hati kita ini masih belum bersih, ketidakbersihan itu akan menyembuhkan ketidakbersihan sikap juga. Bersihnya hati akan menyembuhkan bersihnya sikap juga. Dari mana? Dari sholat. Makanya fikih sholat itu penting kita pahami setiap hari. Apalagi model tarawih saat ini. Mosok tarawih dan witir 30 menit. Oyo-oyoan. Ada tarawih dan witirnya 8 menit. Ada 10 menit. Ini justru akan menambah gelap ke hati kita. Dohirnya sholat, tapi sholatnya tidak sah, tidak ada efek, tidak ada hal yang positif kepada pembersihan hati kita begitu. Tidak ngefek. Tidak ngefek. Iya. Untuk bagaimana kita istilahnya ya, ibu-ibu ini memang terkadang bembel ya. Ya itu tadi, terkadang kita ada di emperan pun untuk menyikapin terkadang gini. Ya sudah saya tidak ikut untuk ngumpul-ngumpul di emperan, tidak gosip lah. Ya sudah saya ambil alternatif untuk tidurlah di rumah. Nah, tidur ini ya biar saya tidak menggibah, biar saya tidak istilahnya menjelekkan orang-orang lain atau melesetlah omongan kita sehingga kita menghalangi pahala puasa kita. Saya ambil alternatif untuk tidur. Mungkin lebih baik tidur. Tapi pertanyaannya ya, untuk tidur ini terkadang untuk menyiasati kelaparan, mungkin pemirsa di rumah seperti itu, menyiasati kelaparan tidak terasa. Kita tidur aja, kita bangun duhur sholat, tidur lagi, asar sholat, tidur lagi. Bagaimana seperti itu ya? Sampai menunggu beduk ini kita tidur aja. Jadi begini, kalau sekiranya dengan tidur itu kita bisa terhindar dari perilaku gosip, kalau sekiranya dengan tidur kita terhindar dari main TikTok, di mana TikTok ini hal yang mengganggu kualitas berpuasa, lebih baik tidur. Naumu shaim ibadatun. Lebih baik tidur. Terlepas daripada bahwa tidur itu sebenarnya kurang baik kalau terlalu banyak. Terlalu berlebihan ya. Terlalu berlebihan kurang baik. Secara medis kurang baik. Dalam pandangan Islam juga kurang baik. Kasratun naum yurisul faqrah. Orang doyan tidur nggarai fakir. Fakir barokah rezeki. Kalau anak pelajar doyan tidur itu yurisun nisyan, nggarai bebel utaknya. Itu doyan tidur. Tapi daripada kita gosip batal pahala puasa, lebih baik tidurlah. Nanti tidurnya diatur. Jangan sampai terlalu banyak. Begitu. Berarti kita kayak ibu-ibu ini gosip, gibah. Itu hukumnya itu langsung kita batal atau seperti apa ya? Batal gitu ya? Batal pahala puasa. Oh, batal. Sekalipun tidak batal puasanya. Puasa tidak batal. Kan lebih baik pahalanya lebih baik tidur daripada menggosip. Jadi tergantung dari mana kita memandang tidur itu. Kalau tidur dalam rangka untuk menghindari gosip, lebih baik tidur. Kalau tidur dalam rangka biar kita itu kecapean biar hilang, maka tidurnya bagus juga. Tapi kalau tidurnya berlebihan yang tidak perlu, maka itulah akan ada dampak negatifnya, yurisul faqra, menyebabkan kefakiran, yurisun nisyan, nyebabno bebel. Makanya kata orang Jawa dulu, do ojo turuan isu, dailo itu nggarai fakir. Nggarai bebel begitu. Baik. Ya. Kemudian ini ya, ada problem juga. Mungkin karena khususnya yang suami istri ya. Iya. Termasuk saya begitupun Yai atau khususnya manten baru ya. Oh, khususnya kemanten baru. Seperti saya. Oh. Saya nggak tahu Yai kalau Yainya kemanten baru ini. Manten baru. Bukan menyinggung Yai, tapi memang manten ini baru problematika atau yang mungkin kebanyakan dipertanyakan oleh pemirsa di rumah, begitupun saya pribadi Yai. Kita berpuasa Yai.
namanya kita kumpul, mungkin jeda dari pagi suami kerja, sore pulang. Karena sore pulang mungkin pulangnya mungkin lebih awal dari biasanya ya, karena kita puasa. Kemudian kita nyopot bajunya, terus kita ngambil baju kotornya. Kemudian kan terkadang suami bilang kangen gitu ya. Iya. Kangen dalam artian bukan yang berhubungan dalam tanda kutip ya. Iya, Akan tetapi mungkin duduk bareng, kemudian kita dipeluk. Yang namanya kita itu dengan suami istri ya, apalagi menurut katanya Yai tadi, Yai kematen baru kan gitu Yai. Nah, itu bagaimana Yai ketika kita dalam keadaan berpuasa Yai? Apa itu membatalkan atau seperti apa ya? Jadi begini, duduk-duduk berdamping dengan istri, semampang tidak menimbulkan syahwat, ya monggo boleh-boleh saja. Tetapi ketika duduk-duduk cukul geramesnya, segera hindari. Sebab begini, kalau sampai terlanjur terlanjur menangis, maka batallah puasa kita. Jadi berdampingan dengan istri dalam bulan Ramadan, monggo boleh-boleh saja. Mampu suami mampu menahan, ibu mampu menahan. Tapi sekiranya gerames sudah segera lari. Berarti ketika kita berpelukan atau dicium gitu ya, lebih riskannya dicium ya. Terkadang ada, mohon maaf pemirsa, terkadang ini nyiumnya ada yang gerames itu tadi, ada yang biasa-biasa aja Yai. Nah itu yang terkadang kita itu takut untuk mengontrolnya itu Yai. Saya kalau bicara langsung haram nanti terlalu tajam ya. Gitu Yai. Saya akan menyampaikan hindari hal yang kurang baik yang menimbulkan syahwat sekalipun dengan istri sendiri. Sebab syahwat itu dalam perilaku orang puasa kalau terlanjur kan bisa batal. Maka menghindari dari kebatalan inilah juga kewajiban bagi kita. Gitu loh. Semampang mampu menahan dari geramesnya itu, monggo-monggo saja tidak apa-apa. Tidak apa-apalah. Ya. Mohon maaf kalau sudah terlanjur geramesi, apalagi dia sampai sudah menangis tidak menangis dan lain sebagainya, ya bukan sekedar batal pahalanya, tapi batal puasanya. Makanya ada hadis secara umum perlu kita garis bawahi, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Sebaik-baik Islam seseorang adalah tinggalkan hal yang kurang beruntung. Kita duduk-duduk, tidur-tidur jajar dengan istri. Untung apa tidak itu nantinya. Ya barang mesti mengarah pada hal yang tidak beruntung. Sebab gramesi pasti cukul itu. Baik. Itulah ya. Baik. Oke pemirsa, dari penjelasan tema yang kali ini kita angkat, sebelum acara ini saya tutup, mungkin ada pesan sedikit ya. Bagi saya, begitupun pemirsa di rumah. Mencegah kebatalan pahala sholat. Inilah yang memang menjadi tujuan utama dalam puasa. Puasa itu kan kasur syahwat. Untuk menghilangkan syahwat. Kalau kita berpuasa masih mengikuti syahwat saja, syahwat itu bukan sekedar syahwat suami istri. Tapi nafsat syahwat syaitan. Seperti ngeklik berita hoax. Seperti membaca berita bohong, mempercayai berita bohong, pakai tiktokan dan lain sebagainya. Ini kan hal yang tidak penting. Ini kan syahwat syaitonia ini. Syahwat syaitonia. Sehingga kalau pada era-era sekarang, mencari kebatalan pahala puasa itu ada di sini semua. Ada di sini. Kalau turun ke jalan itu kerepotan sekarang, kesuwen, terus buka HP aja. Maka berwarna-warni apa yang ada di sini, itulah yang bisa membatalkan pahala puasa kita. Baik ya, terima kasih. Baik pemirsa, sudah 30 menit sudah saya mendampingi Anda sebelum acara ini saya tutup. Saya ucapkan terima kasih kepada Ketua Pokjalu Kabupaten Pasuruan. Terima kasih kepada FKPAI Kabupaten Pasuruan sekaligus pengarang acara pada sore hari ini. Jangan lupa like,
comment, and subscribe. Saya Dewi Fitria Mahmud mohon undur diri dari hadapan pemirsa. Mohon maaf, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.